Ya baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi sebenarnya Miss mau buat video ini adalah untuk terkait beberapa kelas yang belum disampaikan beberapa topik, terutama di bagian bioteknologi. Jadi harapan ya dengan video ini kalian bisa menyimak dengan baik dan semoga bisa mudah untuk mengerjakan soal-soal asas nanti. Seperti itu. Nah, jadi, untuk poin-poin yang nanti akan keluar di asas, itu yang pertama adalah climate change. Jadi nanti untuk perubahan iklim, ada beberapa subtopiknya yang akan dibahas. Yang pertama adalah mengenai pencemaran air, tanah, maupun udara. Nanti kalian baca-baca lagi mengenai faktor-faktor apa aja yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Terus kemudian dampaknya, impact-nya bagi masyarakat, bagi ekosistem yang ada di sekitar. Terus kemudian global warming nanti akan kita bahas. Nah, nanti juga untuk pencemaran lingkungan ini berkaitan tentang studi kasus yang pernah dibahas di kelas. Jadi kan di kelas kemarin Miss bakal dibikin kelompok-kelompok ya. Kemudian kalian akan menjelaskan studi kasus gitu. Nah, nanti sebenarnya yang akan keluar di asas ini adalah beberapa studi kasus yang menurut Miss menarik untuk dibahas dan fenomenal gitu. Kemudian ada materi baru sebenarnya suksesi. Ini yang terlewat sebenarnya untuk di bab perubahan iklim. Nanti juga akan kita bahas. Kemudian untuk bioteknologi ya, ada kelas C dan kelas F yang belum pernah saya sampaikan mengenai bioteknologi. Makanya saya buatkan video ini. Kita bahas dari yang pertama dulu mengenai greenhouse effect atau efek rumah kaca. Biasanya kalau nanti berhubungan dengan efek rumah kaca, berhubungan dengan global warming. Turunannya selalu tentang global warming. Apakah global warming atau pemanasan global ini terjadi karena banyaknya rumah kaca yang ada di dunia? Jawabannya bukan. Jadi efek rumah kaca tuh kayak semacam simbol di mana seakan-akan bumi itu berada di dalam rumah kaca. Kalau misalnya kalian pernah main ke greenhouse atau dulu kemarin ke Cibodas ya kalian lihat tanaman kaktus, tanaman xerophyt yang hidup dalam greenhouse itu kan sebenarnya adalah tanaman-tanaman yang butuh cahaya matahari lebih tinggi kapasitasnya. Makanya kenapa ditaruhnya di rumah kaca, sehingga panas yang ada pada matahari itu akan diserap di dalam rumah kaca. Begitupun dengan greenhouse effect ini. Jadi ibaratnya bumi itu ada di dalam rumah kaca. Bayangin, kalau misalnya ada panas matahari yang masuk ke dalam bumi yang harusnya terpantul keluar, tapi justru malah balik lagi ke bumi. Jadi panasnya itu akan tetap ada di bumi sehingga efeknya adalah impactnya adalah kenaikan suhu bumi yang tadinya nggak terlalu panas, jadinya panas banget. Kalau di Indonesia sendiri itu terjadi di tahun lalu di tahun 2025 itu kalau nggak salah di Karanganyar. Nah, itu kan banyak pantainya tuh, itu sampai suhu 38,2 derajat Celcius. Bayangin sepanas apa. Nah, itu adalah efek dari global warming. Kemudian yang kedua adalah terkait tentang penipisan lapisan ozon. Oh, sorry, maaf. Sebelumnya saya lupa bahas faktornya. Jadi kenapa sih terjadinya global warming? Yang pertama adalah gas. Jadi gas-gas yang menyelimuti bumi ini yang ibaratnya menjadikan bumi seperti dalam rumah kaca, ini adalah dua faktor. Yang pertama adalah CO2 pastinya, karbon dioksida yang berasal dari banyak faktor. Bisa dari asap kendaraan, kemudian dari asap pabrik gitu. Terus kemudian dari gas-gas metana. Gas metana ini adalah gas yang sebenarnya dihasilkan dari proses ekskresi pada organisme. Contohnya itu pada pembuangan feses.
Biasanya untuk metana ini dihasilkan dari beberapa sumber, bisa dari peternakan. Misalnya peternakan sapi ataupun kambing, domba itu kan menghasilkan banyak sekali feses ya. Kotoran-kotoran sapi, kotoran-kotoran hewan ternak. Nanti akan gas pada feses tersebut akan menguap dalam atmosfer menjadi bentuk metana. Metana juga bisa membuat bumi itu seperti ada di rumah kaca. Kemudian balik lagi ya ke penipisan lapisan ozon. Ozon itu adalah lapisan yang sangat penting sebenarnya bagi bumi. Jadi dia tuh sebenarnya untuk filter. Jadi ketika sinar matahari masuk ke bumi itu kan banyak banget UV-nya ya, ultravioletnya. Ada A, B, C gitu. Nah, ketika tidak difilter oleh ozon, maka dampaknya adalah bagi manusia sendiri akan terkena kanker kulit gitu. Tapi hadirnya ozon, Tuhan menciptakan ozon adalah untuk supaya sinar UV yang didapatkan oleh sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam tubuh kita, melainkan difilter terlebih dahulu di dalam ozon. Sayangnya adalah karena banyak aktivitas manusia yang membuat ozon itu makin menipis. Apa aja sih kira-kira? Yang pertama adalah mengenai CFC. CFC itu kepanjangan dari chlorofluorokarbon yang berasal dari produk-produk pendingin, misalnya AC, kulkas. Nah, jadi dalam AC maupun kulkas, mereka tuh punya zat pendingin yang disebut atau punya senyawa kimia yaitu Cl atau klorin. Bahayanya apa? Jadi ketika klorin ini masuk ke dalam atmosfer dan dia akan bercampur dengan ozon. Ozon tuh punya senyawa kimia O3. Nah, sifatnya Cl ini dia akan mendegradasi atau memisahkan partikel. Akhirnya nanti terjadi degradasi, yaitu menjadi O2 plus ClO atau klorin monoksida yang ada di sini. Akhirnya kan kalau O2 itu oksigen. Jadi akhirnya em, yang harusnya O3 menjadi lapisan ozon justru malah terdegradasi, terpecah menjadi oksigen. Gitu akhirnya ozon ini akan lama-kelamaan menipis. Itu bahayanya. Terus yang kedua adalah mengenai aerosol. Aerosol ini sumbernya itu berasal dari produk-produk kaleng yang disemprot, misalnya kayak baygon atau parfum. Itu jadi kalau kalian masih menggunakan deodoran spray atau baygon spray atau misalnya parfum spray, mohon untuk dikurangi karena untuk mengurangi terjadinya penipisan lapisan ozon. Kemudian untuk subtopik dari climate change yang ketiga adalah mengenai acid rain atau hujan asam. Hujan asam itu sumbernya itu berasal dari SO2 atau sulfur. Sementara bisa dari belerang pada Gunung Merapi ataupun dari asap pabrik atau asap kendaraan. Nah, ketika SO2 ini berikatan dengan awan, nah di sini kan awan itu sebenarnya berasal dari uap air ya, atau punya rumus kimianya tuh H2O. Jadi ketika SO2 bertemu dengan H2O, dia akan menciptakan ini nih, H2SO4 yang sifatnya adalah asam. Akhirnya turunlah hujan dengan pH yang asam. Efeknya apa kita lihat di sini, tumbuhan-tumbuhan itu jadinya mati. Karena kenapa? Nantinya tanah akan bercampur dengan air yang asam. Air yang asam ketika diserap oleh akar, akar tuh nggak mampu untuk menampung air yang sifatnya asam, sehingga nanti akan mematikan sifat dari fisiologi dari tumbuhan. Akhirnya tumbuhan akan layu, mati, dan kekeringan. Dan nanti efeknya sebenarnya domino bagi hewan-hewan lainnya, seperti herbivora gitu, hewan pemakan tumbuhan, jadi nggak bisa punya makanan karena tanamannya layu ataupun kering. Nah, ini berimbas juga pada trofik-trofik yang selanjutnya. Terus kemudian subtopik yang keempat adalah eutrofikasi atau blooming eceng gondok atau meledaknya
populasi eceng gondok. Kenapa bisa berbahaya sebenarnya? Kalau misalnya kita lihat secara visual kan bagus ya, apalagi kalau udah berbunga, tapi efek negatifnya tuh ada banget bagi ekosistem organisme yang hidup di bawah eceng gondok. Karena kenapa nanti akan mengalami yang namanya hipoksia atau minim oksigen di area ekosistem tersebut. Kenapa bisa terjadi? Em, Eceng gondok ini yang pertama dia tuh punya daun yang lebar. Ketika daun yang lebar sehingga dia akan menutupi sinar matahari yang masuk ke dalam air. Akhirnya produsen air seperti fitoplankton maupun alga dia nggak akan mampu melakukan fotosintesis. Kalau produsen air nggak bisa melakukan fotosintesis, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia nggak akan menghasilkan oksigen di bawah air. Akhirnya kalau misalnya oksigen air tidak diproduksi, akhirnya organismenya di bawah akhirnya juga nggak dapat oksigen, akhirnya nggak bisa hidup. Atau dari faktor yang kedua, ketika banyak sekali eceng gondok dalam suatu perairan atau ekosistem, pasti kan eceng gondok itu nantinya akan mati. Ketika eceng gondok itu mati, itu kan perlu didekomposisi atau diuraikan oleh dekomposer, misalnya seperti jamur maupun bakteria. Dalam proses pengerjaan dekomposisi atau penguraian, si jamur ataupun si bakteri itu membutuhkan energi. Energinya berupa apa? Berupa oksigen. Akhirnya oksigen yang ada pada perairan tersebut akan diambil alih sama bakteria maupun jamur untuk mendekomposisi eceng gondok yang mati. Akhirnya, karena rebutan tuh oksigen dengan organisme yang lain seperti ikan, ikan nggak akan mencukupi kebutuhan oksigennya atau biota-biota air lainnya. Jadi mereka akan berebutan oksigen. Akhirnya kekuranganlah oksigen, minim oksigen yang disebut dengan hipoksia. Kemungkinan efeknya nanti akan banyak organisme air yang akan mati. Penyebab utamanya karena apa? Penyebab utamanya yang pertama adalah karena deterjen. Deterjen ini akibat aktivitas dari ulah domestik sebenarnya oleh rumah tangga. Kita kan pasti menggunakan sesuatu segala hal itu dengan deterjen ya untuk menghilangkan kotoran. Nah, sebenarnya efeknya itu juga bisa menimbulkan eutrofikasi. Atau yang kedua, yaitu karena pestisida. Berarti ini berhubungan di bidang pertanian. Petani kalau misalnya pakai pestisida, herbisida yang digunakan untuk menghilangkan hama, itu sebenarnya efeknya juga bisa mengalir kan ya ke area-area danau atau waduk gitu alirannya, aliran pestisida tersebut. Akhirnya ketika ada satu eceng gondok itu hidup di sana, dia akan memicu ledakan jumlah eceng gondok. Jadi jumlahnya semakin banyak dan tidak terkendali. Karena kenapa? Karena dua faktor hal ini, baik deterjen atau pestisida itu punya senyawa yang namanya fosfat. Fosfat ini yang nantinya ketika dia hadir dalam suatu perairan, dia mampu memperbanyak jumlah eceng gondok sehingga tidak terkendali. Seperti itu. Jadi ibaratnya kayak fosfat tuh kayak pupuk gitu bagi eceng gondok. Kemudian selanjutnya adalah mengenai perubahan, pencemaran lingkungan ya, pencemaran udara, kemudian pencemaran tanah maupun air. Nanti kalian bahas atau baca-baca kembali mengenai faktor penyebab apa aja dari pencemaran, kemudian dampaknya bagi masyarakat, dampaknya bagi ekosistem dan lingkungan sekitar. Nah, kemudian untuk studi kasus, saya memilih topik deep water karena menurut saya ini kasus yang fenomenal dan menarik untuk dibahas. Jadi deep water ini kasus di mana kilang minyak di Teluk Meksiko itu mengalami kebocoran. Gitu. Akhirnya kan pasti ini akan berefek pada organisme biota laut yang ada di sana. Ikan-ikan, terumbu karang, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian kasus dari
kebocoran tersebut itu kan tumpahan minyak tuh ada banyak banget sehingga perlu nih cara penanganan seperti apa. Nah, penanganan itu dengan menggunakan dispersan atau semacam kayak zat kimia. Masalahnya adalah meskipun dispersan ini mampu untuk mendegradasi minyak jadi molekul yang lebih sederhana gitu, tapi efeknya adalah toksik bagi organisme yang ada di bawahnya. Kalau misalnya dia sifatnya untuk toksik bagi organisme, nanti akan efeknya ke mana? Ke biomagnifikasi. Jadi produsen air yang ada di laut deep water maupun trofik-trofik lainnya yang hidup di sana itu pasti akan menyerap dispersan tersebut. Akhirnya apa? Eh, Kandungan yang toksik pada zat kimia pada dispersan akan diserap oleh organisme. Akhirnya organisme tersebut akan mengalami biomagnifikasi di mana terjadinya polutan dalam tumbuhnya sifatnya toksik. Misalnya seperti ini. Contoh lainnya, dalam tambang emas itu kan akan menghasilkan zat-zat atau polutan yang sifatnya logam. Contoh logam berat adalah pada merkuri yang dihasilkan oleh tambang-tambang biasanya nikel, emas dan lain-lain. Ketika merkuri itu limbahnya dibuang ke dalam suatu perairan, misalnya di laut ataupun sungai atau lain-lainnya, kemudian akan diserapkan pada trofik yang paling kecil terlebih dahulu. Kemudian trofik yang kecil akhirnya mengalami bioakumulasi, di mana dalam tubuhnya akan terus-terusan mengandung zat yang sifatnya polutan. Kemudian trofik yang kecil akan dimakan sama trofik-trofik yang besar. Akhirnya nantinya terjadi proses biomagnifikasi atau perpindahan zat yang sifatnya polutan ke trofik yang selanjutnya. Nah, biomagnifikasi ini nantinya akan terjadi paling besar atau terbesar itu pada trofik yang puncak atau yang paling atas. Di sini contoh adalah shark atau hiu. Berarti hiu yang memiliki kandungan polutan yang paling besar dan dia berbahaya jika dikonsumsi seperti itu. Kemudian adalah mengenai apa yang sedang viral dan happening banget dan menurut saya ini sangat-sangat ngiris hati gitu di mana penggundulan hutan terjadi pada tanah adat yang dimana tanah adat tersebut didiami oleh masyarakat-masyarakat adat di Papua. Nah, sebenarnya ini adalah kasus masalah sistemik banget ya dan akibat kerakusan kolektif pemerintah maupun swasta yang ada di Indonesia hanya untuk ekonomi, memperkaya satu dan dua golongan gitu. Tapi efeknya adalah kenapa ini penting untuk dibahas di perubahan lingkungan. Apapun yang dilakukan, pembabatan hutan, penggundulan hutan, itu kan pastinya akan berefek pada perubahan lingkungan yang terjadi. Kalau misalnya seluruh pohon itu ditebang dan digantikan dengan sistem monokultur seperti misalnya tanaman jagung ataupun tebu yang diklaim untuk sebagai bahan baku dari bioetanol untuk mengganti BBM, tapi menurut saya ya efek dominonya ini ada banget gitu. Jadi hutan-hutan digundul, mmm, kemudian akhirnya pohon-pohon juga pasti ditebang. Pohon-pohon tuh kan gunanya adalah untuk menyerap karbon dioksida. Semakin banyak populasi, maka semakin banyak juga, mmm, kandungan karbon dioksida yang ada. Kalau misalnya pohon yang nggak ada, maka siapa lagi yang mau menyerap karbon dioksida? Akhirnya apa yang akan terjadi? Akhirnya global warming lah yang akan terjadi. Nanti global warming berhubungan juga dengan penipisan lapisan ozon dan terus menjadi lingkaran setan di sana. Jadi menurut saya nanti kalian coba pelajari kembali mengenai kasus pada pesta babi ini.
bagaimana sih perubahan lingkungan yang terjadi apabila proses eksploitasi secara masif terus berkelanjutan di Indonesia. Oh, oh ya, sorry. Sebelumnya juga nanti saya akan bahas juga mengenai subtopik yang selanjutnya mengenai atau di mana pemanasan terjadi pada satu kota tertentu. Biasanya ini berhubungan dengan kota yang tidak memiliki ruang hijau, seperti taman kota dan lain-lain. Jadi, kan kalau di kota-kota itu kan pasti lebih banyak perumahan dibanding taman-taman kota kan. Akhirnya kalau terlalu banyak, perumahan, akhirnya akan banyak sekali tanaman yang ditebang atau pohon-pohon ditebang dan digantikan dengan, aspal, rumah, dan lain-lain. Akhirnya karena nggak ada sama sekali ruang hijau di sana, efeknya tuh pastinya dalam wilayah tersebut tuh semakin panas. Nanti kalian baca-baca lagi mengenai, apa namanya, UHI ini, biar nanti kalian bisa terbayang kira-kira, apa namanya, efeknya apa yang akan terjadi. Nah, kemudian untuk subtopik yang selanjutnya mengenai, suksesi. Ini nih, suksesi. Jadi suksesi itu adalah pembentukan ekosistem baru yang sebelumnya dirusak total, biasanya akibat bencana alam. Contohnya pada meletusnya Gunung Krakatau. Jadi kalau kalian lihat, memang Krakatau itu kan memusnahkan ekosistem area sekitar dari gunung tersebut ya, semua hancur total. Dan kalau kalian perhatiin sekarang Krakatau itu sudah mulai perlahan-lahan mengalami suksesi atau pembentukan ekosistem yang baru dari yang tadinya hancur. Dan proses ini tuh nggak berlangsung secara cepat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, enggak. Tapi memakan waktu puluhan tahun, belasan tahun, bahkan ratusan tahun untuk memulihkan total ekosistem yang sudah rusak. Nah, di sini adalah mekanismenya, bagaimana proses terjadinya. Pertama kan dimulai dari, apa namanya, gunung meletus nih. Gunung meletus itu kan akan menghasilkan lahar. Lahar yang sifatnya panas, yang keluar dari perut bumi, ketika dia keluar, itu kan dia bertemu dengan suhu lingkungan. Nanti kelama-lamaan lahar itu akan menjadi padat. Nah, nanti lahar yang padat itu akan membentuk yang namanya batuan. Nah, kemudian batuan nanti akan di apa namanya ya, ditanami, bukan ditanami, secara secara alamiah sih, secara natural, lichens ataupun lumut itu akan hidup di sana. Nah, lichens itu adalah salah satu faktor yang sangat krusial dan penting dalam proses suksesi, karena dia berperan penting sebagai tanaman pionir atau perintis. Tanpa adanya lichen, suksesnya tuh nggak akan bisa terjadi. Jadi dia memegang peran yang sangat penting, lichen itu. Kenapa penting? Karena lichen maupun lumut ketika dia ada dalam batuan, dia mampu untuk membuat pelapukan secara biologis. Jadi batuan yang tadinya kasar, apa namanya tuh, kokoh, kuat, itu bisa menjadi lembek atau lapuk karena adanya lumut ataupun lichen yang hidup di sana. Akhirnya kenapa? Kalau lapuk kan akhirnya batuan tersebut akan bercampur dengan tanah. Akhirnya tanah akan mengandung zat-zat hara ataupun mineral yang terkandung pada batuan. Kalau misalnya tanahnya itu sudah bagus, sudah subur akibat zat hara maupun mineral pada pelapukan batu, maka dia akan memicu tumbuhnya rumput maupun tanaman-tanaman herba. Kalau tanaman herba itu udah terbentuk, nanti akan terbentuk semak-semak. Nanti dari semak-semak akan terbentuk pohon-pohon yang lebih tinggi seperti perdu maupun pinus. Tanaman-tanaman berkayu nantinya makin lambat laun akan tumbuhlah tanaman-tanaman yang lebih mature seperti tanaman oak.
tanaman berkayu seperti beringin yang besar. Biasanya kalau udah muncul tanaman oak, itu sudah terjadinya suksesi yang berhasil atau yang kompleks. Ditandai dengan adanya tanaman-tanaman berkayu yang besar-besar. Tapi nantinya ketika tanaman berkayu itu muncul, biasanya tanaman-tanaman yang kecil nih seperti semak maupun apa namanya herba, itu lama-kelamaan akan mati. Kenapa bisa mati? Karena herba dan semak itu kan ukurannya pendek ya, kecil ya, dan dia hidup di bawah naungan dari pohon oak yang besar. Nah, eee, ketika pohon kecil-kecil itu yang ada di bawah pohon yang besar, dia kan nggak akan mendapatkan sinar matahari karena tertutup cahayanya oleh tanaman besar. Akhirnya tanaman yang seperti herba maupun semak itu tertutup sinar matahari, akhirnya nggak bisa melakukan fotosintesis sampai akhirnya mati. Ini persis seperti kasusnya eutrofikasi di mana alga maupun, fitoplankton akan tertutup cahayanya oleh daun dari eceng gondok, seperti itu. Nah, untuk, topik yang kedua mengenai bioteknologi, di sini, sebenarnya saya lebih concern-nya itu ke bioteknologi yang modern. Kalau konvensional kan sudah pernah dibahas dulu di SMP, jadi saya nggak keluarkan kembali di soal. Jadi khusus di modern aja, cuman di sini saya akan bahas sedikit sebenarnya apa sih bioteknologi konvensional dan apa bedanya dengan modern. Kalau konvensional biasanya dia akan melibatkan organisme utuh. Misalnya, contohnya ini ada pada roti. Roti itu kan memerlukan mikroba seperti ragi ya. Jadi dalam buatan ragi yang isinya adalah mikroba, itu akan mengambil seluruh tubuh mikrobanya. Nggak cuman bagian materi genetiknya aja atau bagian kepalanya aja gitu, enggak, tapi seluruh tubuhnya. Beda dengan modern. Modern tuh hanya melibatkan materi genetiknya aja atau bagian selnya aja. Kemudian kalau konvensional atau tradisional, dia melibatkan proses fermentasi. Fermentasi itu kayak perubahan mmm, komponen karbohidrat misalnya menjadi alkohol. Contohnya pada produk peyem atau tape. Itu kan mulainya berasal dari singkong atau beras, ya kan kalau kalau tape itu beras ketan. Kemudian dia akan diberikan ragi atau mikroba, kemudian akan menghasilkan berubah sifatnya yang tadinya karbohidrat menjadi etanol atau alkohol. Jadilah terjadinya peyem di sini ataupun tape. Karena si ragi ini membuat proses yang namanya fermentasi tersebut. Gitu. Ragi tersebut berperan untuk mengubah senyawa karbohidrat akan menjadi etanol atau alkohol. Contoh lainnya misalnya pada nata de coco, kecap, yogurt, susu, em, keju. Nah, itu termasuk produk-produk hasil dari fermentasi. Dan itu melibatkan mikroba secara utuh. Tempe. Nah, cuma itu tidak terlalu dibahas di soal. Kita lanjut ke modern aja ya yang akan keluar. Di modern ada 3 subtopik yang akan dibahas. Yang pertama adalah cloning. Jadi cloning itu salah satu bioteknologi modern di mana mampu menghasilkan organisme itu tanpa melibatkan gamet jantan atau gamet betina. Jadi kayak buat organisme baru aja gitu tanpa adanya perkawinan. Kalau di Cina itu lagi riset kalau nggak salah cloning simpanse gitu. Nah, mungkin yang kalian tahu contoh cloning yang paling terkenal tuh adalah domba Dolly. Domba Dolly itu melibatkan 3 domba betina. Di sini ya ada 1, kemudian 2, dan di sini ada 3. Masing-masing ketiga domba itu memiliki peran yang berbeda-beda. Untuk domba yang pertama itu dia akan memberikan sel telurnya dia. Sel telur ya, ingat ya sel telur. Tapi sel telurnya itu akan di-remove materi genetiknya.
Jadi ketika dalam proses penelitiannya hanya diambil sel telurnya aja tanpa ada materi genetiknya dibuang. Nah, kemudian untuk domba yang kedua, dia akan mendonorkan materi genetiknya dia nih, atau donor nukleus. Nukleus adalah inti sel yang di dalamnya terdapat materi genetik seperti DNA. Berarti kalau berhubungan dengan DNA, berarti berhubungan dengan pewarisan sifat. Makanya kalau kalian lihat domba Dolly itu mirip sama yang mendonorkan. Karena memang sifat materi genetiknya itu didapatkan dari donor nukleus. Donor nukleus di sini itu didapatkan atau diambil pada tubuh domba di bagian mammary gland atau kelenjar air susu pada betina. Materi genetiknya diambil. Kemudian akan difusi, akan digabungkan antara sel telur dari domba satu dan materi genetik dari domba kedua. Kalau secara realita bertemunya sel telur dan sel sperma biasanya akan terjadinya fertilisasi. Zigot itu nantinya akan mengalami pembelahan, akan menjadi embrio lama-kelamaan. Akhirnya terbentuklah janin. Tapi kan kalau dalam proses ini, itu kan nggak ada sperma di sini, sehingga nggak bisa melakukan fertilisasi. Sehingga di sini diperlukanlah suatu bioteknologi atau teknologi yang modern banget. Nanti akan diberikan electric shock atau kejut listrik. Jadi kayak pura-pura si sel telur ini dibuahi gitu. Akhirnya nantinya ketika terjadinya penggabungan sel telur dan materi genetik dari domba kedua, nanti diberikan kejut listrik, kemudian nanti si peneliti akan melihat apakah sel tersebut mengalami pembelahan seperti ini atau enggak. Kalau kalian lihat, dari satu sel menjadi banyak sel mengalami pembelahan. Inilah namanya embrio, yang nantinya akan menjadi calon janin. Nah, embrio tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam uterus atau rahim dari foster mother atau ibu pengganti. Jadi nanti untuk domba yang ketiga itu akan diberikan embrio, nanti akan hamil lah di sana. Jadi dombanya berbeda dengan nomor satu. Cuman jenisnya sama antara 1 dan 3 ya jenisnya. Sedangkan 2 ini beda sendiri. Dan anaknya si Dolly itu lebih mirip sama domba yang kedua. Karena kenapa? Karena materi genetiknya didapatkan dari domba yang kedua. Itu untuk cloning ya. Kemudian yang kedua adalah terkait tentang IVF atau in vitro fertilization, di mana proses bayi tabung. Mungkin kalian udah pernah lihat videonya mengenai bayi tabung, FYP mungkin di TikTok dan lain-lain. Nah, kenapa seseorang itu bisa atau harus melakukan bayi tabung? Karena memang proses fertilisasi dalam tubuh ibunya itu nggak berlangsung secara maksimal, sehingga harus dibantu oleh dokter. Tahap awalnya dari mulai sini nih, ovarian stimulation. Jadi si ibu akan diberikan obat-obatan hormon sebenarnya untuk merancang terproduksinya sel telur yang matang. Kemudian kalau sel telur yang matang itu sudah diproduksi, sudah dihasilkan, kemudian sel sperma akan diambil dari si ayah. Jadi ini berasal dari suami istri yang sah. Itu yang menyebabkan bayi tabung tuh menjadi halal sebenarnya. Ketika haram, ketika yang memang sel telur atau sel sperma itu dihasilkan dari suami istri yang bukan sah. Nah, kemudian nanti akan terjadinya penggabungan nih fertilisasi di sini. Nanti dokter akan melihat apakah dari zigot tersebut itu akan mengalami pembelahan apa enggak nih. Dari satu sel, kedua sel, dan seterusnya. Sampai menjadi embrio di sini. Nanti kalau terjadi embrio, nanti embrio itu akan ditransfer masuk ke dalam rahim. Seperti ini. Atau namanya adalah implementasi. Atau penempelan embrio ke dalam rahim ibu. Nanti di sini akan dicek tuh sama dokter apakah berhasil apa enggak bayi tabungnya. Berhasil jika embrio itu akan mengalami tumbuh kembang menjadi janin sampai akhirnya ke bayi.
Tapi kalau misalnya embrionya tuh nggak berkembang, berarti gagal proses bayi tabungnya. Itulah yang menyebabkan bayi tabung tuh bisa jadi mahal dan lama prosesnya. Kemudian untuk subtopik dari bioteknologi yang ketiga ini adalah antibodi monoklonal. Apa sih sebenarnya antibodi monoklonal? Jadi kan antibodi itu sebenarnya adalah sistem imun ya, sel imun yang berasal dari sel darah putih. Sel darah putih itu sebenarnya terdiri dari protein. Jadi sebenarnya ini protein buatan yang fungsinya tuh untuk meniru sistem imun dalam tubuh. Prosesnya bagaimana? Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya adalah pertama, eh, pengambilan pengambilan sel darah putih